Kali ini kita jalan jauh lagi, jadi kita akan ke selatan Jawa Barat. Selatan Jawa Barat. Kemana tepatnya, Mas? Nanti aja kita lihat. Oke. Dan kenapa kita mendadak kita pengen jalan ke selatan Jawa Barat? Karena kita sebagai penggemar mobil, kita suka nyetir. Jadi kita kembali lagi ke program We Love to Drive Auto Driver. Yes. Dan kali ini saya dan Aziz akan naik ini. Salah satu MPV terbaru dan terhemat dari Kia, Kia Carnival Hybrid. Kita akan, nggak ada tujuan apa-apa sebenarnya, cuma ingin menikmati pemandangan di sana. Mengeksplor, menikmati aktivitas mengemudi. Nyetir. Sekaligus kita lihat bagaimana performa serta efisiensi, kenyamanan, dan segala hal dari mobil ini pada saat kita berjalan jauh. Tapi sebelum kita mulai perjalanan, kita isi bahan bakar berkualitas dulu. Shell V-Power Nitro Plus adalah bahan bakar oktan 98 dengan standar Euro 4 yang bisa menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi lebih cepat. Performa kendaraan pun tetap maksimal baik dalam kondisi jalan yang lancar maupun saat terjadi kemacetan. Shell V-Power Nitro Plus dirancang untuk membersihkan 100% endapan di bagian vital mesin dan 100% melindungi bagian vital mesin dari penumpukan endapan di masa mendatang, serta memberikan perlindungan tak terkalahkan dari korosi. Shell V-Power Nitro Plus, mesin lebih bertenaga, akselerasi lebih cepat. Semakin sering Anda mengisi bahan bakar di Shell, Anda juga bisa mengumpulkan poin program loyalitas Shell Go Plus yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan diskon di pengisian bahan bakar selanjutnya. Jadi, jangan lupa download aplikasi Shell Asia dan registrasi member Shell Go Plus untuk rasakan manfaatnya. Oke Mas Fitra, jadi kita mau kemana ini? Udah, kita ke paling selatannya Jawa Barat. Ada apa sih? Tapi ke arah timur juga. Itu katanya ada pemandangan yang bagus banget. Bener-bener kayak di luar negeri, tapi ini nggak jauh gitu dari Jakarta. Dari Jakarta. Iya. Oke, boleh. Tahu? Gue tahu dari mana? Dari mana? Dari sosmed. Jadi lu belum pernah ke sana? Belum. Ya udahlah. Biasanya sih sosmed kadang kasih yang bagus. Tapi ya nggak tahu lah, kita lihat aja. Kita harus buktiin. Nggak masalah karena itu cuman secondary missionnya sebenarnya. Iya. Cari cari tempat yang indah itu. Yang penting perjalanannya. Perjalanannya yang penting. Makanya kita bikin acara We Love to Drive itu. Yeah. Karena kita tahu buat penggemar mobil kadang-kadang tujuan itu bukan hal yang paling penting, tapi rasa berkendara dan perjalanannya itu yang penting. Setuju sekali. Nah, tapi kenapa kita pakai mobil yang gede banget ini, Mas? Ya tadinya kan kita mau berempat kan. Nah, itu dia poinnya. Karena kita mau berempat, semua geng reviewer mau ikut. Iya, dan bangku paling belakang itu kita jadiin buat tempat barang kan. Makanya kita pakai MPV. Terus captain situ juga kan nyaman banget nih di belakang. Iya, tapi ternyata karena ada kerjaan mendadak jadi dua nggak bisa. Iya, dua harus liputan ya. Jadi cuman kita nih Ziz. Kita doang berdua. Ya udah kita gas. Iya, kita nggak ganti mobil karena satu kita belum pernah kita belum pernah coba review yang hybrid. Ya, yang kemudian HEV. ini mobil posisinya unik. Mobil ini MPV mewah. Betul. Hybrid. Iya. Dan ini harganya itu tidak sampai 1,4 M, 1388 kalau nggak salah. Iya. Itu artinya jauh di bawah Toyota Alphard dan Toyota Velfire. Iya. Iya kan? Iya, betul. Artinya dan dia sama-sama 7-seater. Betul. Sama-sama sliding door. Sama-sama sliding door, dan ini tuh mobil yang cocok buat Anda yang pengen MPV nyaman tapi masih suka nyetir sendiri. Betul sekali. Karena driving positionnya tuh ergonomis, enak, dan handlingnya itu lebih cocok untuk dibawa nyetir sendiri gitu. Betul, dan berbeda dengan Alphard dan Velfire, kalau Anda turun dari jok pengemudi di sini
nggak seperti driver dari mobil itu Iya, gitu. iya. Tapi owner dari mobil ini juga masih bisa nyetir sendiri karena ya bentuknya dan reputasinya ya, bahwa kalau Alphard dan Velfire kan memang mobil untuk bos yang di setirin di belakang gitu. Ini lebih fleksibel lah, bisa didudukin di belakang karena di belakang itu juga captain seat, ada leg rest-nya, lega banget. Ya. Tapi juga di setir sendiri, posisi duduknya kayak sedan. Betul. Kemudian dia juga nggak terlalu tinggi, walaupun panjang ini mobil. Panjang banget mobilnya. 5,1 meter. Iya betul. Lebar juga mobilnya. Tapi karena kita bawa keluar kota, sebagian ya mungkin 30% perjalanan kita jalan tol. Ya. Nanti kita akan lewat jalan berkelok-kelok juga. Dan ini tadi berangkat dari Jakarta itu kita reset. Semua kita reset. Setelah kita isi bahan bakar, kita reset. Lewat macet-macet tol semua. Sekarang konsumsi bahan bakar average-nya 19,5 km per liter. hampir 120. Tadi udah 120,7. Iya. Ini karena speednya agak kenceng jadi mesinnya nyala. Betul, tapi medannya akan berat buat mobil ini. Jadi mobil ini itu dia mesinnya hybrid ya, 1600 cc, turbo hybrid, tenaga 245 HP, torsinya 367 Nm, dan sama seperti mobil hybrid lainnya, ketika kita deselerasi dia akan ada regeneratifnya. Regeneratif braking, mengubah energi kinetik jadi listrik, dan kalau baterainya sudah cukup dia akan mematikan mesin dan mobil itu berjalan tanpa mesin sama sekali gitu ya, hanya dari baterai. Nah, cuman kalau di jalan tol kayak gini regeneratif kan jarang karena kita jalannya konstan. Setelah itu kita akan lewat Bandung, jadi ke arah Bandung itu juga nanjak. Iya. Setelah dari Bandung lewat Tasikmalaya dan ke tempat tujuan kita ini, itu juga jalannya sempit dan berliku, nanjak turun gitu. Ya, jadi tapi bener -bener kan kalau turun ada regeneratif dan banyak remnya juga kan di situ. Jadi pasti ntar konsumsinya mungkin diperbaikin sedikit. Ya, walaupun udah pasti hemat, tapi penasaran aja kira-kira berapa ya hasilnya. Ya, berapa hasilnya dan seberapa nyaman mobil ini membawa kita perjalanan jauh, karena lumayan nih 8 jam kira-kira perjalanan. Kayaknya lebih deh Mas. Ya nanti kan kita berhenti dulu di kita rest mau makan, area. iya rest area, terus kita mau berhenti, makan siang di Bandung dulu. Makan siang di Bandung dulu gitu. Ya udah, kita nikmati karena we love to drive. Iya, we love to drive. Let's Jadi, go. ini yang terpenting di perjalanannya. Ya. Sampai di rest area kilometer 88. Yes, Kita istirahat dulu, toilet dulu. Gantian nyetir habis itu. Gantian dong, gue juga pengen nyetir. Harus. Wajib. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Oke. Tinggal nunggu Aziz nih. Aziz tadi mencatatkan konsumsi bahan bakar 17,9 km per liter. Irit juga dari Jakarta sampai sini, dan udah mulai sedikit nanjak, dan perjalanan berikutnya akan lebih berat lagi karena udah mulai menanjak terus sampai ke Bandung. Dan biasanya perjalanan jauh seperti ini kita itu butuh energi ekstra supaya kita bisa fokus dan semangat. Untungnya tim Autodriver selalu menyediakan ini, kopi kapal api signature strong black coffee. Benar-benar praktis kemasannya, mudah dibawa kemana-mana dan cocok untuk menjadi teman kita nyetir. Ini benar-benar tinggal stok sebelum berangkat, taruh kopi kapal api signature di cup holder seperti ini. Kita sudah siap berkendara dengan semangat. Kita buka. Ini rasanya strong. Bikin semangat makin on. Oke, kita lanjutkan perjalanan dan jangan lupa untuk selalu sedia kopi hitam siap minum yang praktis untuk menjaga semangat berkendara kita. Kapal api signature, teman semangat di perjalanan. Udah lama nih nggak nyetir Carnival buat perjalanan jauh. Terakhir kapan emang Mas?
Terakhir 3 tahun lalu, 2022 pas mudik InStyle. Mudik InStyle 3 tahun yang lalu. Oh, yang non facelift. Non facelift dan bukan hybrid. Waktu Yang itu diesel. yang diesel. Iya. Gue baru kemarin mudik InStyle tahun ini. Enggak, bukan yang hybrid, yang Bukan diesel hybrid. juga. Oh, yang diesel juga. Tapi yang facelift. Oh, yang facelift. Ya, jadi udah layarnya udah sama persis kayak gini dalamnya. Jadi Cuma dia beda HUD doang. Varian mesinnya 2 ya. Dia ada yang Iya. diesel, ada yang Hybrid. Iya. hybridnya sini cukup mengagumkan. Iya. Di atas 17 km per liter, padahal jalannya udah lumayan nanjak gitu ya. Tapi Nanjak. sekarang kita kita riset lagi yang satunya. Yang after resetnya kita nggak reset, tapi yang after refuelingnya kita reset. Yang since refueling nggak usah di reset. Ya, yang since resetnya yang apa? Yang since last resetnya kita ya? nggak itu. Oke. Tapi ini pasti boros nih karena nanjak nih. Iya, tapi ntar kan banyak ke dalam kotanya juga kan. Kita mau makan siang dulu di Bandung. Kita makan siang Bandung dulu ya. Kalau macet-macet, Iya. ya perbaiki konsumsi lagi ya. Kita lihat. Oke. Alhamdulillah kenyang, kita udah makan siang. Kita makan siang di Bandung Cap Ayam. di Cap Ayam. Yes. Sekarang kita langsung lanjutkan perjalanan. Kemana? Pertanyaannya. Oke, jadi sekarang ini kita mau ke Bali. Dan Bali. sebentar, belum selesai. Bentar. Bali. Kalau Bali persiapan baju gua kurang. Beli bisa. Iya. Cuman Bali pasti nggak mungkin 3 hari 2 hari. Bentar. Ini Lagi perjalanan ke Bali jauh. Bali itu lagi ngapain lewat Bandung? nggak mungkin lewat Bandung. Makanya gue belum selesai. Ini adalah yang banyak disebut orang sebagai Balinya Jawa Barat. Wah, Jadi Bali kalau Jawa kita Barat. pengen merasakan Gua pikir sensasi Bandung. pemandangan alam, ya mungkin Pantai. ala-ala Bali, Boleh. ini ada alternatif yang dekatnya. Gue juga belum pernah. Ini baru gua penanya, emang lu udah pernah ke sana Mas? Belum pernah. Nama tempatnya itu ada Green Canyon, ada Oke. Batu Karas. Oh, Batu Karas lagi rame sih di Ya. sosial media ya. Sekarang kita jalan karena Oke. habis ini jalannya cukup jauh nih, kita masih 6 jam lagi nih baru nyampe Beli dari ini Bandung. dulu, cemilan. Beli cemilan. Oke. Oke, udah belanja. Lalu mau kemana lo? Lah, gantian nyetir lah. Gue baru dapat jatah nyetir tadi, baru lewat tol. Iya, sama sama. macetnya Bandung. Abis Iya. ini justru ini jalan yang asik nih, jalan yang kelok-kelok, naik turun bukit. Oke, berarti Mas Citra lagi nyetir, tapi habis Iya. itu gantian lagi ya? Iya boleh, tapi gue mau nikmatin ini dulu kan we love to drive. Iya, gue juga mau Nyetirnya nikmatin harus yang jalannya di asik sana. dong. Ya udah gantian. Mas Citra dulu yang nyetir, habis ini kita jalan, terus kita gantian lagi nyetir. Nih, bagiin nih harta gono gini ke anak-anak dulu nih. Iya. Tadi pas di Shell Pasteur memang kami sengaja tidak ngisi bensin Iya. karena ini masih full. Ini tangkinya besar sekali ya, 72 liter, jadi belum turun sama sekali indikatornya. Dan ini luar biasa juga. Jadi sejak pertama kali saya riset habis kita gantian nyetir di kilometer 88 itu average-nya tuh 13,4 km per liter. Padahal jalannya itu nanjak dari kilometer 88 sampai Bandung. Pasteur sampai Pasteur. Di Bandungnya juga lumayan padat gitu ya. MPV 5 meter lebih. Sebesar ini. Iya, bisa hampir 114. Dan sekarang kita akan ngelewatin jalan yang berliku-liku. Sayangnya emang ke arah selatan Jawa itu belum ada tol sih ya, Sis ya. Nggak ada, belum. Baru nyampe Cilenyi.
Jadi Iya. nanti kita keluar tol, tapi justru itu serunya. Ya, dan makanya lumayan banyak objek-objek wisata tuh yang sebenarnya tuh bagus gitu. Saya Iya. dengar, tapi karena aksesnya nggak segampang kalau itu ada di utara gitu, jadi nggak Iya. begitu banyak yang datang. Nah, sekarang saya penasaran soalnya kalau lihat di ini sih, gua lihat di Sosmed. sosmed tuh, aduh, indah-indah banget itu objek wisatanya, Iya. dan perjalanan kesananya juga indah. Iya, betul. Apalagi kita pakai mobil yang emang asyik untuk dikendarai. Ya, untuk ukuran MPV ini salah satu yang paling fun to drive karena Iya. posisi nyetirnya kayak sedan, tenaganya gede, Tenaganya 245 HP, terus handlingnya oke lah, Oke banget untuk MPV Oke sebesar ini. karena dia nggak terlalu tinggi sih ya, dia nggak terlalu tinggi, jadi Iya. dia center of gravity-nya lumayan rendah untuk sebuah MPV. Nah, tapi ini masih tol, dah kita konsentrasi nyetir dulu, kita lewat jalan berkelok-kelok. Mantap, let's go. Alhamdulillah kita udah keluar tol sepanjang 150 km lebih, kita tol terus dari tadi. Iya. Dan selama di tol itu yang bisa kita nikmati dari mobil ini ya kenyamanannya dan fitur ADAS. radarnya. ADAS ya, ADAS, kita ya. pakai semi autonomousnya gitu ya. Tapi untuk yang sekarang kita akan mengurangi bantuan-bantuan elektronik itu. Nggak pakai fitur radar lagi ya? Ya, dan merasakan ini apa, sensasi mengemudi seperti di zaman dulu lewat jalan berkelok-kelok. Ya, fitur radar tetap ada, dia akan bisa mencegah kita kalau misalnya kita mau nabrak depan, Forward collision gitu ya, blind spot ya, tapi kita udah nggak pakai adaptive cruise control sama lane following assist-nya. Ya. Wah, kita masuk ke tanjakan dan turunan nagrek. Ngeri nih. Terkenal itu. Tadi udah ada peringatan hati-hati remblong. Awas remblong. Nah, di jalan kayak gini tuh kita bisa ngerasa bahwa rem itu tuh bukan cuma soal menghentikan mobil, tapi juga untuk mengendalikan mobil. Dan banyak yang nggak sadar kalau rem itu tuh bisa menghasilkan panas yang sangat tinggi. Karena kan energi kinetik diubah jadi panas supaya memperlambat mobil kan. Dan suhu di sistem rem itu bisa naik secara drastis. Kalau minyak rem kita bukan kualitas yang bagus, bisa-bisa menguap dan itu sangat berpotensi membuat rem blong. Makanya sebelum perjalanan ini juga kami sudah memastikan bahwa minyak rem yang dipakai mobil ini yang berkualitas tinggi, dan kami pakai STP Brake Fluid .4. Dan ini karena dia punya Active Guard Technology yang bisa menjaga boiling point atau titik didih itu tetap stabil. Bahkan titik didihnya itu tinggi sekali sampai 265 derajat Celcius. Active Guard Technology ini juga bukan cuma tahan panas, tapi dia juga bisa melindungi seal karet yang ada di sistem pengereman supaya tidak cepat getas atau bocor. Juga dia bisa mencegah karat di logam sistem pengereman dan menjaga sirkulasi tetap lancar dari endapan karena oksidasi. Bahkan STP Brake Fluid .4 ini juga bisa menyerap unsur air dari kelembapan udara supaya nggak bikin angin palsu yang bisa bikin rem blong. Dan intinya adalah jadi kita merasa lebih safe dan lebih aman ketika kita melewati jalan yang menurun panjang seperti ini. Tapi walaupun minyak rem kita sudah bagus, ada baiknya kita melakukan langkah-langkah perlambatan mobil yang benar. Misalnya kita lakukan engine braking ketika kita sedang menurun panjang seperti ini untuk mengurangi kerja dari rem. Serta ketika rem itu sudah sering Anda gunakan, ada baiknya Anda memperlambat mobil dan tidak usah berjalan terlalu cepat. Karena kalau kita menginjak rem dari kecepatan yang lebih lambat, itu tidak akan menimbulkan panas sehebat kalau misalnya kita kecepatannya terlalu tinggi. Intinya rem blong itu sangat berbahaya, tapi bisa dihindari dengan
cara mengurangi laju kendaraan yang benar dengan menggunakan engine braking serta pengereman yang tidak memaksa sistem pengereman secara lama bekerja keras terus-menerus dan menggunakan minyak rem yang berkualitas tinggi seperti yang kami pakai STP Brake Fluid .4. Tapi ekstrim sih tadi turunannya Mas. Iya. Kalau nggak dibiasain lewat jalan gitu, nggak ngerti tekniknya, bisa kejadian banyak remblong tuh Mas. Benar, dan tadi kan ada kita pakai rem sama engine braking juga kan. Itu supaya ngejaga kecepatan. Karena kalau misalnya kecepatan kita biarin tinggi, ya. Terus kita ketemu tikungan yang tajam, kita harus ngerem keras. Itu kita ngerem keras, itu panasnya yang terbentuk tuh langsung tinggi banget. Tinggi, betul. Dan bukan cuma minyak rem, kampas rem tuh juga ada batas panasnya. Panasnya, iya betul. Jadi emang baiknya dari jauh mulai ngerem-ngerem, pelan aja speednya. Iya, konsisten aja. Makanya tadi gue bilang bahwa ngerem itu bukan cuma masalah menghentikan kendaraan, tapi mengendalikan laju. Good point. Asik ini, udah jalan-jalan liku-liku kayak gini nih. Emang sih ada teknik pengeremannya. Iya, tapi gue belum nyetir ini. Sabar. Oke, gue mau nikmati beberapa saat lagi. Nanti kita cari tempat yang kosong, gantian lo yang enjoy driving. Siap. Ini tuh udah berpuluh-puluh kilometer lewat jalan berliku-liku seperti ini, ada naik, turun. Yes. Lihat dong sis, konsumsi bahan bakarnya 22,9 km per liter. Dari Bandung sampai sini. Iya, dari Bandung. Coba tunjukin. Iya, insert. Nih pakai ini. Foto. Pakai videoin aja, videoin. Set. Hampir 23 km per liter. Padahal ini naik turun ya, karena itulah keuntungannya hybrid. Ketika naik, tenaganya dibantu sama motor listrik yang tenaganya instan dan lebih efisien. Pas turun, karena kita udah naik kan pasti ada turunnya. Iya, pasti. Pas turun dia ngumpulin energi lagi dari energi kinetik yang biasanya cuma terbuang jadi panas buat rem gitu. Dan ini sekaligus juga mengurangi kerja rem kalau misalnya kita pakai regenerative braking. 23 sekarang. 23.0. Tadi di reset ya di Bandung. Tadi di reset di Bandung. Kalau total dari Jakarta kita sekarang satu lagi udah 233,9 km, 17,5 km per liter. Oke, kita videoin ya. 17,5 km per liter. Since last reset ya. Ini nggak kerasa kayak mobil gede juga sih pas lagi lewat jalan nikung-nikung gini. Baru kalau kita lihat spion, wah panjang ya ke belakang. Nggak, kalau kita ngeliat luar belakang sini nih, jok bangku baris keduanya kayak lebar banget ini mobil ya. Lega. Fun kok buat nikung-nikung. Lebih fun untuk nikung-nikung ini dibanding Alphard atau Velfire, walaupun dalamnya memang tidak selega Alphard atau Velfire. Jadi emang ini lebih cocok buat yang nyetir sendiri ya. Betul. Sik. Gantian kali. Iya. Oke, kita cari tempat. Nih Zee, sesuai kemauan lo nih. Yeay, akhirnya nyetir. Ini jalanan enak banget buat nyetir. Nggak kerasa lo 3 jam nyetir lewat jalan kayak gitu nih. Emang 3 jam? Tinggal sisa 3 jam lagi. 3 jam 19 menit lagi. Pakai tos nggak? Ngapain pakai tos ya dah? Iya. Jokes bapak-bapak banget. Let's go. Oke, akhirnya nyetir. Ntar, atur posisi dulu. Nah, ini ada kesenjangan tinggi badan. Padahal niat gue bukan ngomongin kesenjangan tinggi badan, padahal niat gue ngomongin fitur memory seat nih. Tapi gue perhatiin video-video lu ya. Iya. Lu tuh nggak pernah nyebut tinggi badan saya berapa? Nyebut dong. Oh, nyebut ya? Nyebut, kan lu lagi nge-review belakang nyebut. Oke, udah siap jalan? Ya. Oke. Terus spion? Oh enggak, spion udah pakai kamera. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan lagi melewati jalanan berkelok jalur selatan.
Udah capek, Jis? Belum dong, baru juga nyetir bentar. Kita sekarang nyampe Ciamis. Ciamis. Sejak dari Bandung kita average-nya 19,5 km per liter. Betul. Kalau sejak Jakarta? Sejak Jakarta 18,7. Irit sih. Irit banget. Karena Irit kondisinya bervariasi banget. Iya. Macetnya juga. Jalanannya nanjak, ya ada yang turun nanjak. Ya pokoknya jalanan luar kota lah, layaknya jalanan luar kota. Dan ini MPV nggak kayak MPV, ini nggak ada goyangnya mobilnya. Betul sekali. Cenderung lebih apa ya, lebih mantap gitu ya, lebih stabil gitu ya Mas ya. Dibandingkan yang mendayu-dayu, yang ngayun-ngayun gitu. Emang sih 1,4 M lumayan mahal ya. Mahal ya. Tapi kalau dibandingin sama pesaingnya yang 1,7 ya dia lebih rendah. Tapi memang sekarang kan banyak mobil dari Cina yang dia harganya tidak sampai 1 miliar tapi full elektrik gitu. Ya. Tapi kalau full elektrik buat jalan kayak gini ada worry-nya. Ada worry-nya gitu ya. Range anxiety. Ini kita lurus ya Mas ya. Kalau hybrid kita memang keuntungannya tidak ada range anxiety untuk perjalanan luar kota, apalagi betul. di luar kota seperti ini SPKLU kan nggak sebanyak di Jakarta ya, atau di jalur Pantura. Ya. Dan kita juga nggak perlu repot cari hotel yang ada charging station. Ya, tetap sampai saat ini masih lebih praktis lah mobil yang ngisi bensin gitu ya. Betul. Mungkin sampai nanti infrastruktur listrik itu makin banyak ya. Ya, dan kayaknya pilihan paling tepat kalau seneng keluar kota untuk pilih atau ya yang cuma punya hybrid. satu mobil. Iya. Kalau satu mobil kan nggak bisa pakai listrik aja kan. Iya, kalau keluar kota gitu ya. Tapi memang hybrid nggak dapat plat biru. Iya. Jadi Ganjil genap nggak bisa bebas ganjil genap. Pajak normal. Pajak normal. Kalau listrik pajak nol. Iya, betul. Zis, lewat mana ini? Gak tahu, gue ngikutin maps. Ntar dah Mas, gelap banget depannya. Untung lampunya terang. Iya. Aduh. Tapi ini mobil lebar banget loh. Ini mobil lebar. Jalannya yang kesempitan ini juga. Waduh. Ini kalau papasan sama mobil depan, mesti pelan banget. Ban kirinya udah jatuh setengah nih. Dari tadi. Ya, ini bukan jalan yang cocok buat karnival. Tapi ini kayaknya kita sama Google Maps tuh dikasih motong-motong shortcut gitu ya. Jadi ada kayak motong jalur yang lebih. Nah, loh, mana nih? Ini kanan, ini kanan. Nah, ini jalan gede. Akhirnya ketemu jalan gede lagi. Iya, ini jalan gede nih. Nggak gede-gede amat sih kayaknya, Mas. Well, ini kelihatannya kita lewat jalan yang salah ya. Walaupun lebih cepat menurut Google Maps, ternyata lebih baik kita ngambil jalan yang lebih jauh dan lebih lama karena jalannya jalan gede. Iya, apa sih? Gua nggak tahu deh nama jalannya apa Mas. Tapi apa sih, ke Pangandaran itu harusnya kayak ada jalan yang gede gitu. Iya, yang melipir pantai. Kan kita nggak pengalaman ya. Ini lewat tengah hutan, hujan deres, kabut. Do you still love to drive? Masih sih, cuman We still love to drive. Ya udah, pelan-pelan aja dinikmati ya. itu jalan 20 km per jam nih. Udah sepi ya. Udah sepi banget nih. Mana Mas villa kita, Mas? 70 meter. 50 meter. Ini ya? Bentar nih, masalahnya gue silau nih, nggak kelihatan. Oh, itu depan tuh pintunya tuh. Apa sih tulisannya? Ini kiri. Oh, ini. Nih, Keren ada ya. kolam renangnya di depan villanya. BTW ini jalan raya banget nih, kita kolam renang terus. Iya. Akhirnya sampai, alhamdulillah. Wah, benar-benar perjalanannya mencekam. Tapi seru. Tapi seru dan Berkelok-kelok. walaupun yakin sih kalau yang pas hujan nggak bisa terlalu dinikmati drivingnya. Iya, betul. Tapi akhirnya kita datang ke pantai yang indah, yang keindahannya belum bisa kita lihat Belum, karena karena gelap. Jadi sekarang kita istirahat dulu. Besok pagi kita bukan hanya akan melihat pantai di sini, tapi juga akan Jalan-jalan. explore. Bahas Yang konsumsi katanya bentar dikit, Mas. Balinya Jawa ya, kita akan Oh explore. iya, Konsumsi bensin. Balinya Jawa Barat. Ya, konsumsi berapa? Konsumsinya total dari Bandung 19,2 km per liter. Iya, dari Jakartanya 18,6 km per liter. Itu dengan kondisi seperti tadi, lewat hujan, jalan sempit, stop and go, macet, nanjak, turun. Lengkap. Luar biasa. Oke, kita istirahat dulu. Oke.
bagus sih Mas ya. Keren, keren. Benar-benar nggak salah dibilang Balinya Jawa Barat ya. Iya, ini ombaknya tuh gede-gede banget ya, karena pantai selatan lah ya. Ya, jadi kita ini sekarang di Pantai Batu Karas. Batu Karas. Pantai Batu Karas ini sekitar setengah jam dari Pantai Pangandaran. Ya. Dan di sini vibes-nya Anda bisa lihat deh. Villa-villanya itu ada wisatawan mancanegara juga di Dan sini. villa kita juga bagus. Tadi Villa- boleh pagi-pagi udah naik motor bawa papan surfing. Nah iya, jadi di sini itu memang kebanyakan itu karena ombaknya cukup besar. Ya, Wisatawan itu melakukan surfing. surfing. Kita nggak akan melakukan surfing karena kostum saya agak salah untuk di surfing di sini. Bentar Mas. Kalau nggak salah, bukannya nggak boleh pakai baju warna hijau ya Mas ya di pantai selatan? Oh itu kan Mitos. dulu mitosnya. Maksudnya pakai kemeja kan nggak cocok kalau Oh misalnya, iya. misalnya kita surfing gitu ya. Tapi kita menikmati pemandangannya di sini. Iya. Dan kita akan berjalan-jalan ke Sekitaran. sekitaran. Dan oh ya, Pantai Batu Karas ini salah satu yang menarik adalah karena dia tuh spotnya tuh nggak rata ya. Jadi dia tuh ada lengkung-lengkungnya. Jadi ada sejumlah spot kita bisa menikmati sunrise. Dan ada sejumlah spot buat kita menikmati sunset. Jadi lengkap, benar-benar kayak di Bali. Di Bali juga bisa sunset dan sunrise. Ini dari perkiraan cuaca. Hari ini bakal hujan terus. Seharian. Bakal hujan seharian, tapi nggak apa-apa. Karena buat kita bukan masalah berenangnya, bukan masalah surfingnya. Bukan masalah wisatanya juga ya. Tapi menikmati Perjalanan. tempat ini sambil kita berjalan. Jadi sekarang kita akan berjalan ke Kemana dulu kita nih Mas? area wisata lainnya dekat sini. Nanti kita lihat. Oke, let's go. Nah, ini kami ada villa di sini. Villanya ini model-model villa yang buat turis ya. Jadi kolam renangnya itu di halaman depan. Dan langsung nih jalan raya nih. Iya, jadi kita bisa. Jadi kalau kita berenang di pinggirnya langsung diliatin sama mobil sama motor Mas. Iya, kita bisa berenang sambil melihat pantai. Iya. Sambil orang yang di bagus pantai banget. juga bisa melihat kita. Iya. Oke, nah ini kalau Anda bisa lihat di sini juga kami bawa satu Hyundai Palisade Buat kamera car ya. buat kamera car. Ini kami sewa dari Rengenet. Rengenet itu sering sekali kami pakai jasanya untuk menyewakan mobil karena mobilnya baru-baru dan Betul. kondisinya bagus-bagus. Betul sekali. Nah ini salah satu yang kita udah 2 kali pakai Mas buat jadi kamera car Hyundai Palisade ini. Palisade ini ya. Yuk. Jalannya halus, berkelok-kelok, sepi lagi. Ya sebenarnya semalam juga kayak gini jalanannya. Cuman gelap ya. Kalau lagi terang gini enak. Jalannya emang cuman pas satu mobil ya, satu jalur tuh ngepas banget gitu ya. Ngepas. Tapi oke lah, nggak stres nyetir di sini. Damai banget ya di sini ya. Sunyi. Ada kehidupan nggak sih sebenarnya? Ada lah, banyak turis juga tadi kita lihat. Tapi nggak se-crowded itu ya? Iya. Atau karena mungkin nggak musim liburan? Mungkin juga nggak musim liburan. Ya. Tapi ini tadi ada sungai nih Mas. Gua nggak tahu sungai kali atau apalah itu ya. Udah tipis banget ininya, airnya sama. Nah itu agak mengkhawatirkan karena tempat tujuan kita berikutnya ini ada kaitannya dengan sungai itu. Oh gitu. Kita lihat aja nih, moga-moga nggak berpengaruh. Semalam karena deres banget hujannya. Iya. Begitu kita sampai villa tuh, wah udah badai. Sungainya agak tinggi nih airnya nih. Iya. Terus lagi ya. Deres lagi. Curug Taringgul Green Coral. Nah ini kita mestinya tinggal 500 meter lagi. Sampai nih Mas. Sampai. Sini. Oh Green Canyon. Ah ini mah gue pernah kesini Mas. Green Canyon. Nih parkir di sini nih. Kok tidak ada tanda-tanda kehidupan ya? Tutup lagi jangan-jangan. Ini apa? Tempat jualan-jualan pada nggak ada yang buka. Gimana nih Mas? Not looking good sih. Ini Mas Fitra pernah kesini Mas? Dulu Green banget Canyon. pernah waktu itu. Cuman dulu banget pernah.
kira-kira 12 tahun lalu lah. 12 tahun lalu. 12 tahun lalu tuh berarti tahun 2000. Itu pun karena tugas kantor, jadi nggak terlalu gitu di sini tuh seperti apa gitu, cuma dilewatin aja. Ya, gue pun 2014 atau 2015 pernah kesini nih, Green Canyon body rafting sama teman-teman. Kesananya gimana? Oke, coba. Berarti kita turun dulu nih. Turun dulu. Kita cek ya. Ya. Tutup kayaknya. Gak ada wisatawan sih sini. Wah, itu ada ada tulisan. Ada buletin. Jadi hari ini tanggal 21 Mei ya kita hari ini. 2025 betul, 21 Mei. Jam 7.30 telah dilaksanakan survei lokasi bendungan oleh petugas. Pelayanan perahu dan body rafting. Debit air di bendungan berada di kisaran 560 cm dengan kondisi air di bawah cukang tanah bisa dipastikan belum memungkinkan untuk pelayanan maksimal ke objek wisata cukang tanah Green Canyon. Ditutup. Ya, jadi ini mungkin untuk alasan keselamatan ya, karena kan berkaitan dengan air. Jadi ini kawasan wisata yang kami datangi ini namanya adalah Green Canyon. Sebenarnya nama awalnya adalah Cukang Tanah. Jadi ini adalah sungai yang membelah dua bukit dan ada guanya juga di situ. Jadi kita bisa kita bisa body rafting atau kita naik perahu ya. Dan ada kayak air terjun, jadi kayak hujan abadi gitu, dan kita ngelewatin gua ya lengkap dengan stalagmit dan stalaktitnya. Dan warna airnya hijau, Mas. Nah, makanya Green Canyon. Waktu itu dulu tuh namanya Cukang Tanah. Cukang Tanah tuh jembatan tanah. Jembatan tanah. Jadi ada jembatan tanah yang terbentuk secara alami menghubungkan dua tebing itu. Tapi nggak tahu kapan ada satu wisatawan dia bilang ini kayak Grand Canyon di Amerika. Tapi karena ini hijau jadi green. Skala yang lebih kecil, dan karena ini hijau jadi dia green. Memberi julukan Green Canyon, dan akhirnya populer dengan julukan Green Canyon. Oh gitu asal mula namanya. Kalau lihat dari fotonya sih ini keren banget. Iya ya. Cuman ya ini kita bisa lihat nih airnya nih. Airnya udah hampir rata dengan ada wisatawan jalan juga raya. Baru datang, kayaknya mereka nggak tahu juga tutup. Ini naik bus lagi tuh. Coba ya. Padahal nih gue udah siap pakai ini nih. Iya, gue sih pakai sepatu tapi bawa sendal. Gue bawa kaos juga, udah bawa kaos. Udah bawa. Soalnya kemarin kru bilangnya kita mau main air. Sebenarnya bukan yang gini ya. Nah, jadi dari sini tuh kita nanti jalan ke sungai kecilnya itu yang diapit dua tebing. Wah, tapi lihat nih. Airnya tinggi banget, lihat ini. Ini aja harusnya buat jalan orang kan? Iya. Jadi airnya ketinggian karena curah hujannya yang tinggi. Jadi gimana nih kita? Ya mau gimana lagi? Nggak mungkin juga kita berenang sendiri sampai Green Canyon-nya. Nggak mungkin. Udah ditutup. Tutup ya. Ada rasa kecewa sedikit. Tapi nggak kecewa-kecewa amat. Karena memang kan saya udah bilang, kalau kita itu tujuan wisata itu secondary mission. Iya. Primary mission-nya adalah menikmati perjalanan. Kondisinya agak tidak kondusif untuk dilanjutkan, dan mungkin juga ini juga tutup, nggak bisa kita lanjutkan. Jadi mendingan sekarang kita cari makan siang. Mau makan apa nih di daerah di sini? Gue juga nggak tahu sama sekali nih makanan di sini. Kayaknya yang paling bagus kalau dekat pantai adalah seafood. Ya. Nah ini kita juga ngelihat restoran seafood ini di sosial media. Lagi-lagi sosmed ya. Sosmed. Jadi inian kita apa namanya, tujuan. Kita coba aja kayak gimana. Oke. Karena ini garis pantainya panjang ya, jadi ada beberapa pantai di area dekat sini. Kita kan kemarin di pantai tadi kan di pantai Batu Karas.
Ya. Ini di pantai Madasari. Kita pokoknya intinya ini menuju ke Madasari Beach buat tempat makan siang kita. Madasari Beach ya. Iya. Dan tapi memang kalau jalan di sini ya minimal sewa motor atau pakai mobil ya. Mobil jauh-jauh ya soalnya ya. Iya, dan nggak tahu deh kendaraan umum kayak ojek, nggak tahu di sini tersedia banyak apa enggak. Tapi ini sepi di sini tuh, jadi enak banget buat getaway lah. Iya, dan nikmatin perjalanannya. Kalau naik motor kan enak tuh, belok-belok. Ya kalau naik mobil kan. Mobil juga enak. Iya, betul. Terus tadi ada itu Mas, pacuan kuda. Kayaknya buat lomba balap kuda deh itu tadi sebelah situ. Kayaknya ya kalau pacuan kuda memang buat lomba balap kuda ya. Bukan lomba balap kambing. Pantai bagus. Dan ini tuh belum terlalu diindustrialkan gitu loh. Iya. Belum yang terlalu banyak restoran atau apa. Ini masih alami Masih gitu alami. pantainya. Walaupun tetap banyak villa bagus dan ini apa tempat makan yang enak. Nah, ini katanya nih enak yang kita mau datengin nih. Iya katanya. Beberapa orang bilang ya, kita lihat aja, kita buktikan nanti. Tapi asik tuh ke sini. Alhamdulillah, walaupun Green Canyon-nya tutup, tapi kita makan siang luar biasa, enak sekali, lobster. Kenyang. Lobsternya seger, ikannya seger, cuminya seger. Ini recommended nih restoran, apa namanya? Tropical, warung tropical. Warung Tropical ya. Baby lobster yang terkenal Mas. Baby lobsternya. Tapi emang enak sih tadi ya. Sambelnya juga Iya, enak. dan harganya jauh banget kalau dibandingin kita makan yang serupa di Jakarta. Betul. Jauh banget. Oke, Wah, lanjut ya. cuaca cerah, ternyata weather forecast-nya agak salah hari Agak ini. salah hari ini. Oke, Gue kita nyetir ya ke Mas ya. Pantai. Lo yang nyetir ya? Iya, gue nyetir ya. Pantai. Sekarang kita Madasari di Beach. Pantai Madasari ini yang banyak Yes. orang bilang tempat yang tepat untuk Anda healing. Karena lihat deh, Karena Balinya Jawa Barat. ini bener-bener di sini baru saya ngerasa yes, ini pantas dibilang sebagai Balinya Jawa Barat. Lihat, oh, ya Allah, bagus banget. Luar biasa. Lihat itu, Ombaknya ada pulau, tinggi banget. pulau. Ombaknya gede, magical banget di sini pemandangannya. Ini kita bisa naik ke atas nggak sih Mas? Nggak bisa ya? Kalau bawa Cuman climbing pepohonan. gear mungkin bisa. Tapi ini tidak direkomendasikan sama sekali untuk berenang. Iya betul. Makanya nggak ada yang berendam di sini, itu ada benderanya, tanda bahayanya. Tapi, Mungkin karena ombaknya terlalu tinggi ya. ya, tapi katanya buat surfing bisa. Cuman ngeri juga ya. Ada karang-karang, tapi ini bener-bener buat dinikmati pemandangannya. Saya sih bisa seharian bener-bener nongkrong di sini aja Ngeliatin ombak. Iya, ngeliatin ciptaan Tuhan yang begitu indah yang dibuat di Indonesia. Benar-benar makanya We Love to Drive tuh saya selalu senang ikut We Love to Drive karena ya Di luar kita nyetir, tapi kita juga jalan-jalan, Iya. wisata, kulineran. di Indonesia tuh justru kita harus encourage We Love to Drive karena Iya. dengan kita nyetir kita bisa Mengeksplor. ke banyak tempat yang ini nggak sejauh Bali. Nggak jauh. Iya, kemarin total mungkin kalau langsung 300-an. direct 8 jam, 9 jam lah ya. 300-an kilometer. Iya, Wah, ini saya baru sekali kesini. Indah sekali. keren. Dan pantainya tuh alami ya. Iya, belum rame, Iya. bisa banget dinikmatin. Udah puas menikmati Pantai Madasari, kita lanjut lagi Mas. Oke, kita bahas dikit tentang mobilnya. Iya, mobil ini kita belum bahas eksteriornya nih Mas. Ya, jadi
ini mobil kalau kehematannya Anda sudah tahu nih, bahkan sampai udah kita jalan keliling-keliling Iya. tadi tuh, kehematannya masih konsisten di 18,6 km per liter. Jadi benar-benar nggak diragukan kehematannya. Ya. Dan satu lagi, kita dari kemarin selalu bilang mobil ini nyetirnya enak gitu ya, Iya. kayak sedan. Karena kalau dia dari eksteriornya, dia juga beda dengan MPV lain sekelasnya. Iya, karena desainnya tuh nggak yang boxy, ngotak gitu loh. Ini tuh lebih kayak aerodinamis, lebih sporty desain-desainnya. Kayak van. Iya, Iya, kayak iya. van tapi sliding door. Iya. Ya, emang van kebanyakan sliding door ya? Dan 3 baris penumpang, bahkan untuk yang diesel ada yang varian 11 penumpang. Iya, betul. Kalau ini yang 7-seater. Jadi bentuknya itu seperti ST tapi dia lebih tebal dan lebih Ya. besar. Kemudian di dalamnya ini sebenarnya SUV-like nih. Apa mirip-mirip SUV nih, Desain lampunya. desain lampunya ya. Jadi ada gagahnya dari depan, apalagi dia juga tegak Ya. bagian moncongnya. Dan di sini tetap ada desain khas dari Kia Tiger. Grillnya. Ya, Tiger Nose ya kalau nggak salah ya namanya. Iya, ya. betul. Tiger Nose, tapi dia ada ini bukan chrome yang Bukan. mengkilap ya. Ini kayak ya chrome tapi yang kelihatan lebih mahal ya, bukan? Iya, betul. Jadi dia bukan yang chrome mengkilap tapi lebih ke apa ya, lagi agak-agak matte gitu. Iya. Tapi justru itu membuat tampilannya justru kayak terlihat mewah gitu. Iya. Velgnya dia juga warnanya hitam doff. Hitam drop. Jadi ini perbedaannya antara yang diesel, mesin diesel dan hybrid itu warna velgnya, Mas. Ya, Jadi kalau warna velg yang hybrid ini warnanya hitam seperti ini. Tapi untuk model, ukuran itu sama. sama semua Iya. ya. Oke. Ini Belakang saya masih juga sama suka semua. Bagian ininya. Nah, ini tuh yang paling keren dari Iya. Kia Carnival nih. Dan ini ada sculpture 3D-nya juga di sini. Yes, betul sekali. Terus meskipun ini MPV sliding door kan ada Tempat relnya ya, relnya. tapi cakep aja gitu Dari penempatannya. Dia kayak SUV Amerika. Dia Lampunya ya? Iya, lampunya tuh kayak mobil-mobil Amerika gitu. Ya LED panjang, terus bedanya kalau yang di belakang ada AEV-nya, Mas. Karena Ya, ini yang hybrid. electric vehicle. Tapi sisanya semua sama. Roof rail juga udah ada. spoiler standar. Spoiler standar. Roof railnya juga warnanya sama tuh. Chrome-nya tuh kayak matte gitu sama ini, sama yang di bumper-bumpernya. Secara overall mobil ini punya penampilan yang lebih dinamis dibandingkan yang Boxy, boxy, iya. gitu ya. Itu yang membedakan. Mungkin secara headroom atau secara kelegaan ruang mungkin tidak seperti yang Tidak boxy, seluas yang Alphard atau Velfire ya. tapi dia tetap punya kepraktisan yang sangat baik dan Betul. kehematan yang luar biasa, nggak kalah sama hybrid yang dimiliki oleh Toyota. Iya, betul. Oke, Mas. Tadi kan kita lihat-lihat, gue belum foto-foto. Gue izin foto-foto dulu ya, bentar. Foto-foto anak muda zaman sekarang yang penting sosmed ya. Oke, nah salah satu yang membuat mobil ini hemat adalah karena AC di mobil ini tidak perlu bekerja terlalu keras. Untungnya mobil tes kami ini sudah dilengkapi dengan kaca film Vicul. Nah, kaca film Vicul yang dipakai ini dia bisa menolak infrared sampai 98%. Kemudian dia juga bisa UV protection atau proteksi dari sinar ultraviolet sampai 99%. Dan satu yang kami suka adalah privacy yang sangat terjaga, tapi dari dalam itu tetap terang ngelihat keluarnya karena Vicul itu punya sifat ada efek one way. Jadi ngelihat itu dari dalam keluar aja, tapi dari luar ke dalam ini reflektif sekali, jadi agak susah kecuali kita benar-benar dekat sekali. Nah itu akan bikin kita ngerasa lebih secure di dalam dan lebih private. Nah jadi untuk Anda yang ingin melakukan perjalanan jauh, sangat kami rekomendasikan untuk menggunakan kaca film Vicul. Karena ya selain membuat kinerja AC menjadi lebih ringan, Anda juga menjadi jauh lebih nyaman dan aman di dalam. Apalagi karena perlindungannya ke infrared dan sinar ultravioletnya itu sangat baik. Kemudian kaca film ini juga memiliki SPF atau Sun Protection Factor hingga 400 dan itu adalah angka yang sangat-sangat tinggi untuk perlindungan dari sinar mataharinya. Sehingga perjalanan jauh Anda akan terasa lebih menyenangkan dan membantu meringankan kerja AC dan mengefisienkan penggerak dari mobil Anda. Nah, bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak mengenai produk-produk dari Vicul,
Anda bisa ke website mereka atau juga ke Instagram Vcool Indonesia. Apalagi saat ini sedang ada promo liburan with Vcool yang pastinya akan ada penawaran-penawaran menarik dan Anda dapat mengetahuinya di website ataupun di Instagram dari Vcool. Oke, matahari bersinar sangat cerah, agak berbeda dengan weather forecast. Sangat menyenangkan, kita bisa syuting jadinya di tempat yang indah. Kaca film Vcoolnya juga melindungi kami dari panas. Dan nggak ada bosan-bosannya ngelihat pemandangan-pemandangan ini. Dan enaknya di daerah Pangandaran sini, itu ada sejumlah pantai gitu. Jadi ada pantai buat ngelihat sunrise, ada pantai buat ngelihat sunset. Dan itu semua bisa dilakukan dengan mobil. Anda bisa berjalan dengan mobil untuk mendatangi objek-objek wisata tersebut. Nah, sekarang saya pengen jalan ke satu pantai lagi, pantai utamanya yaitu Pantai Pangandaran. Tapi Aziz, dia masih potret-potret. Oke, kita jemput Aziz, kemudian kita jalan. Let's go, kita jalan. Jadi kita ke Pantai Pangandaran ini mau ngejar sunset. Betul karena sekali. Kalau dari pantai yang tadi tuh untuk ngelihat sunrise. Nah sekarang nih Pantai Pangandaran nih buat ngelihat sunset. Moga-moga Keburu karena ini ternyata 1 jam dari sini. 1 jam dan sekarang 39 kilo dari pantai ini dan ini jalannya kecil banget. Tapi nggak apa-apa karena siang. Karena siang ya. Kalau semalam sih Tuh bisa dinikmati tuh, lihat tuh pemandangannya tuh. Sawah-sawah. Dan moga-moga juga nggak berawan. Ya betul. Moga-moga cerah kayak gini lagi ya. Buruan. Tenang Pak. Coba tolong dinavigatorin. Kanan 4. Oke, kanan 4. Crash, turun, caution. Oke. Pelan banget nih, kalau nggak terbang. Mumpung kita masih ada matahari nih, karena nanti kan kita akan lihat sunset di Pangandaran. Tapi kayaknya mendung juga nih sunsetnya, kelihatan nggak ya Mas? Udah tadi gelap. Yang penting berusaha dulu kan, yang penting nyetirnya. Iya benar. Nah oke. Sekarang menurut lo mobil ini gimana Sis? Menurut gua mobil ini oke, enak. Gua udah 2 kali kemarin pakai mudik juga, dan ini buat road trip yang cukup panjang nih. Ini di bawah nyetirnya tuh enak, meskipun mobilnya besar tapi di bawah nyetir tuh masih enak aja gitu, buat handlingnya enak. Terus posisinya ergonomis juga gitu. Jadi ya menurut gue juga gitu mobil ini tuh agak underrated gitu ya, nggak banyak orang tahu lah tentang mobil ini gitu. Yes. Tapi cukup kaget juga gue dengan konsumsi bahan bakarnya yang itu gue buat nikung segitu aja. Iya, terus konsumsi bahan bakarnya bagus banget. Yes. Terus kestabilannya. Itu dia. Kestabilannya dan nyetirnya enak, halus. Oke, tapi kita juga harus fair. Yes. Kalau kita disuruh milih, ada dari lo 2, dari gua 2 deh, hal yang kurang disuka dari mobil ini. Kurang disuka, oke. Kalau dari kurang disuka dulu, Mas Citra dulu, gue dulu nih. Terserah. Mas Citra dulu deh. Kalau gue satu, mobil ini tidak punya tire pressure monitoring system. Oh iya benar, iya dia nggak ada. Sayang itu ya. Iya, padahal TPMS itu cukup penting ya. Udah jadi standar lah sekarang gitu ya. Jadi kita juga tahu kapan ban itu mulai kurang tekanannya gitu. Mungkin aja ada peringatannya ya, tapi nggak ada yang real time gitu ya. Iya betul, nggak kelihatan berapa PSI gitu ya pressure-nya. Oke, itu dari gue satu. Oke, satu lagi? Satu lagi dari gue, menurut gue yang kemarin tuh baru tahu itu AC belakang. Yes. Kan dia triple zone ya, ada triple 2 zone di depan, ada 1 zone di belakang. Nah di belakang itu kan kita bisa nyalain dari depan atau dari belakang. Oke.
Nah, iya dia bisa kontrol dari cuman sini. kadang-kadang kalau kita nggak bawa penumpang kan mubazir kalau kita pakai AC belakang kan, ngapain kita cuma perlu di depan. Ya. Itu matiinnya nggak bisa dari panel depan ini. Oh, Jadi iya. tangan itu harus ke belakang meraba-raba mana nih buat Sini ya. matiinnya. Untungnya sih di sebelah kanan ya. Iya, Jadi tapi- masih bisa diakses. Iya, tapi mestinya kenapa sih itu hanya hal kecil aja Iya, gitu iya. buat matiin dari sini. Padahal untuk ngatur temperatur, untuk fan-nya ya bisa ya, blowernya. Iya. Iya. Oke, kalau dari lo, yang menurut lo masih kurang dari mobil ini yang bisa ditingkatin lagi? Oke, kalau gua sayang ini mobil keluarga kan, MPV, big Ya. MPV, sliding door gitu. Sayangnya nggak ada rear seat entertainment mas, kalau menurut gua ya. Sama meja juga nggak ada ya? Betul, nggak ada meja. Andaikan ada rear seat entertainment dan ada meja, itu kalau keluarga, anak mau makan atau Iya, mau nonton, ada apalagi misalkan rear seat entertainmentnya itu udah ada Android-nya, Iya, OS Android-nya, iya, jadi iya. bisa connect WiFi, Iya. bisa internetan, bisa YouTubean gitu-gitu. Iya, setuju. Gitu. Satu lagi? Lagi-lagi karena ini mobil keluarga yang besar, ini tuh sebenarnya box tengah tuh kan gede banget ya mas ya, Iya. kapasitasnya. Coba ada pendinginnya. Kalau di Ventilasi AC iya, aja dialirin ya. AC aja gitu. Buat Jadi nyimpen minuman ya? iya betul banget. Iya. Kan kalau bawa keluarga kan siapa tahu ada yang butuh minum dingin gitu ya. Iya. Ya itu sebenarnya ya gimana ya? Agak yang perlu ditingkatkan atau bukan kekurangan juga sih ya. Ya, hal yang bisa ditingkatkan. Hal yang gitu bisa ya. ditingkatkan ya. Yang gitu. buat kita masih agak ganjel gitu ya. Yes, betul. Tapi sekali. itu memang terhitung minor sih dibandingkan yang dimiliki oleh mobil ini. betul. Mobil ini fiturnya lengkap, Yes. fun to drive, enak buat diajak jalan jauh, konsumsi bahan bakarnya luar biasa, akselerasinya juga kuat loh. Yes. Akselerasinya juga kuat karena mesin torsi dari listriknya itu kan. Betul. Dan mewah. Dalamnya itu materialnya tuh cukup bagus gitu loh. Material empuk di sini, kemudian yang panel AC dan panel entertainment system tuh jadi satu gitu ya, kesannya tuh canggih banget gitu. Iya, jadi seamless gitu ya. Emang masih ada plastik keras, tapi plastik kerasnya ini nggak kelihatan murahan. Tapi emang harus diakuin nggak semewah Alphard atau Velfire. Setuju, ya betul. Harganya 300 sampai 400 juta rupiah lebih murah. Iya. Dan kita nggak bakal disangka kita drivernya majikan kita kalau kita turun dari mobil ini. Nah itu, jadi kita nggak berasa driver amat lah ya kalau turun dari mobil ini ya. Iya. Jadi kita punya mobil ini, kita turun dari mobil ini, orang juga masih ngeliat kita yang punya mobil ini gitu. Nggak bakal ditanyain nungguin majikannya mas gitu. Iya. Nah satu lagi nih mas nih, kalau ngomongin kelebihannya ya, ini yang unik dari mobil ini atau ini fitur penting juga. Berhubung mobil ini lebar juga, jadi ada sen ya mas. Jadi sen ini kalau kita sen kanan atau sen kiri, ya, dia terintegrasi ada kamera yang memantau blind spot kita ya. Iya, dan nongol di instrumen cluster. Ya, itu adalah fitur yang juga gue suka yang ada di keluarga Kia dan Hyundai. Iya betul. Terus satu lagi yang gue suka juga, sennya itu bisa diatur 3 kali, 5 kali atau 7 kali yang buat sekali touch itu tuh. Sekali touch. 3 kali kadang-kadang kan kurang banyak gitu. Kurang banyak ya. Indonesia bisa 5 kali, bisa 7 kali. Jadi ada opsi itu ya. Iya. Menyenangkan lah mobil ini buat liburan keluarga ya. Betul. Buat sehari-hari di dalam kota juga oke. Dan hybrid ini, gue lebih seneng yang hybrid ini dibanding yang diesel. Yes. Ya. Konsumsinya jauh lebih hemat yang ini. Dan lebih halus. Iya. Mesinnya juga nyaris tak terdengar. Yes. Nggak salah lah kita pilih, walaupun kayaknya kita pertama kalinya we love to drive pakai MPV besar, tapi untungnya MPV besar yang masih fun to drive. Iya, tapi kan karena kita tadinya mau berempat cuman nggak jadi dua orang itu, jadi kita berdua ya udahlah. Untungnya untungnya mobilnya masih fun to drive untuk digunakan di jalanan berkelok-kelok kayak gini nih. Ini sih nggak perlu ke Balinya Jawa, ini ke Bali beneran juga masih enak. Masih enak ya, betul. Oke nih, kita bentar lagi mestinya sampai nih ke pantainya nih. 5 kilo lagi lah.
nggak telat sih. Tapi sunsetnya nggak ada aja. Iya, Karena mendung. Iya, kita mendung. belum masih 17.22 sih, masih aman sebenarnya. Jadi Pantai Pangandaran ini unik ya, dia ada 2 pantai tuh yang menghadap ke selatan. Iya. Sama kalau di sisi timurnya itu dia menghadap ke barat. Jadi itu favorite spot buat ini. Sunsetan. Sunsetan. Tadi juga tulisannya Pangandaran Sunset. Iya, Pangandaran Sunset. Dan Pangandaran ini lebih ramai dibandingkan pantai yang kita nginep ya, Batu Karas Batu ya. Karas. Tapi Iya. Batu Karas itu memang Batu Karas, Pantai Madasari. Iya. Itu emang pas buat healing gitu ya. Pangandaran ini Sepi lebih ramai gitu ya. Iya. Ini objek wisata. Betul. Kalau Kalau Anda itu- buat yang ekstrovert cari tempat nongkrong gaul mungkin Iya. di Pangandaran ini lebih banyak. Tapi baik Pangandaran, Batu Karas, Pantai Madasari, Bagus semuanya. semuanya bagus. Bagus semuanya. Benar-benar kalau misalnya Anda pengen menikmati keindahan pantai dan Bali mungkin terlalu jauh gitu ya, atau ingin suasana Iya, lain, kesini bisa. kesini naik mobil. Ini kayaknya yang cocok buat surfing deh, Mas. Kalau yang tadi Madasari itu kayaknya mungkin banyak tebing-tebing, kayaknya nggak cocok deh buat surfing. Tapi kita juga nggak mau ngetes surfingnya juga sih. Nggak tahu ya, nggak bisa ngomong karena kita bukan Kita atlet bukan surfer. surfer. Oke, jadi perjalanan kita ke Green Canyon gagal. Gagal. Tutup. Terus kita ke Pantai Pangandaran ketutup awan. Ketutup awan. Ini nggak gagal sebenarnya, cuman ya nggak ada sunsetnya aja. Iya. Abu-abu aja, abu-abu. langitnya. Tapi nggak ada masalah karena seperti kami bilang perjalanan ini tujuan wisatanya itu misi Kedua. Sekunder. Iya. Yang primernya adalah kami Nyetirnya. nyetir mobil, jalannya. menikmati keindahan Indonesia, Betul. mengeksplor tempat-tempat yang mungkin belum pernah atau jarang kami lalui dan besok juga kita masih nyetir lagi. Betul sekali. Perjalanan pulang, meskipun nggak kita bikinkan video, cuman kita masih seru nyetir. Nah, oke. Jadi seiring dengan sunset ini, yang ketutup awan ini, Yang abu-abu ini. kira-kira nextnya kalau kami mengadakan We Love to Drive, Anda ingin kami pakai mobil apa? Nah, iya tuh. Kemana? Kemana? Komen di bawah. Komentar di bawah. Tapi untuk sekarang sekian dulu. Terima kasih Anda sudah menemani perjalanan kami. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Follow Instagram Auto Driver di sini. Di bawah. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di We Love to Drive berikutnya. Bye-bye. Bye. Aduh, sayang Mas. Nggak ada sunsetnya.